Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwi Yuningsi. Kali ini kita masih membahas bab kelas 11 tentang sistem imunitas pada materi kekebalan didapati atau acquired immunity. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah kekebalan didapati atau acquired immunity. Kekebalan yang berbentuk atau yang dibentuk tubuh setelah mengenali suatu antigen dan melakukan respon imun spesifik dalam waktu yang lambat. Komponen-komponen kekebalan didapati dilakukan oleh sel-sel limfosit B atau antibody mediated immunity dan sel-sel limfosit T atau cell mediated immunity. Pembentukan kekebalan humoral atau antibody mediated immunity dilakukan setelah respon imun non-spesifik berhasil dilakukan. Nah, ini adalah perbedaan limfosit B dan limfosit T. Limfosit B dihasilkan oleh sel-sel batang, dinamakan juga sel B, merupakan pabrik senjata, jumlahnya 25% dari seluruh limfosit tubuh. Yang limfosit T dihasilkan di sumsum tulang, mengalami pematangan di sel-sel timus, disebut juga sel-sel T, jumlahnya 70% dari seluruh limfosit tubuh. Kemudian fungsi dari limfosit T adalah sebagai sistem pengawasan kekebalan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang kekebalan humoral yang dibentuk dari pembentukan antibodi oleh sel limfosit B. Yang pertama, fragmen antigen yang telah difagositosis tidak dicerna oleh sel fagosit. Yang kedua, fragmen tersebut kemudian ditampilkan pada sel fagosit untuk diambil pesannya oleh sel T helper melalui molekul MHC kelas 2. Yang ketiga, pesan mengenai fragmen antigen kemudian dikirimkan oleh sel T helper kepada sel B. Sel limfosit B akan membentuk kekebalan humoral dengan membelah diri. Macam-macam sel limfosit B. Ada 3 macam. Yang pertama, sel B plasma, fungsinya mensekresikan antibodi. Yang kedua adalah sel B memori, fungsinya untuk mengingat antigen spesifik yang pernah menyerang tubuh. Dan macam sel limfosit B yang ketiga adalah sel B pembelah, fungsinya menambah jumlah sel-sel limfosit B dari pembelahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang respon imun pada kekebalan humoral yang dilakukan oleh limfosit B. Yang pertama adalah respon imun primer. Respon ini dilakukan dengan aktivasi sel B ke tempat yang terinfeksi, lalu membentuk populasi atau klon dan mensekresikan antibodi bersama-sama yang kemudian mati ketika infeksi berakhir. Yang kedua adalah respon imun sekunder. Respon ini dilakukan sewaktu infeksi ulang dengan aktivasi satu sel B memori yang membentuk klon dan mensekresikan antibodi spesifik bersama-sama.
Nah, ini adalah salah satu gambar dari respon imun pada kekebalan humoral yang dilakukan oleh sel B limfosit. Jadi ternyata ada dua macam, yaitu respon imun primer dengan respon imun sekunder. Bisa kalian perhatikan gambar ya untuk lebih jelasnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembentukan kekebalan diperantarai sel dilakukan jika respon imun non-spesifik gagal menahan antigen masuk ke dalam tubuh. Kekebalan diperantarai sel dibentuk dari mekanisme penghancuran antigen oleh sel limfosit T. Yang pertama, antigen yang lolos dari sel fagosit akan difagositosis oleh sel-sel tubuh. Yang kedua, fragmen yang telah difagositosis tidak dicerna oleh sel-sel tubuh. Yang ketiga, fragmen tersebut kemudian ditampilkan pada sel tubuh untuk diambil pesannya oleh sel T sitotoksik melalui molekul MHC kelas 1. Sel limfosit T akan membentuk kekebalan diperantarai sel dengan melisis sel tubuh yang diserang sehingga mengalami apoptosis. Kekebalan ini tidak menghasilkan antibodi. Nah, sekarang kita bahas macam-macam sel limfosit T. Yang pertama ada sel T memori. Sel T memori diprogram untuk mengingat dan mengenali antigen spesifik apabila menyerang tubuh sewaktu-waktu. Yang kedua, ada sel T helper. Fungsinya untuk mengontrol pembelahan sel B, pembentukan antibodi, dan aktivasi sel T. Yang ketiga, sel T killer atau sitotoksik. Fungsinya untuk melisiskan sel tubuh yang diserang antigen. Yang keempat, ada sel T suppresor. Fungsinya untuk menurunkan respon imun yang lebih dari cukup. Respon imun primer dan sekunder yang dilakukan limfosit T sama dengan cara yang dilakukan limfosit B, namun tidak menggunakan antibodi. Nah, ini adalah rangkuman cara kerja sel T dan sel B. Bisa kalian lihat di gambar. Pada sumsum tulang akan membentuk stem cell, jadi kemudian menghasilkan limfosit. Limfosit berasal dari sel-sel stem di dalam tulang. Sel matang di kelenjar timus menghasilkan sel T. Kemudian sel T ini ada sel T pembunuh, sel T sel T untuk membunuh ya, sel T memori ya. Nah, ini akan membunuh semua antigen yang masuk ke dalam tubuh. Maka kemudian reseptor permukaan spesifik untuk antigen asing. Nah, ini akan dimemorikan ya oleh sel T memori. Nah, untuk limfosit yang dihasilkan di batang maka namanya sel B. Oke, demikian tadi materi tentang limfosit T dan limfosit B. Kemudian kita akan membahas kekebalan aktif dan pasif. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.